teman-teman. Nah, di sini ada bagan atas alur dana yang diterima kantor cabang dari penumpang, shipper maupun keagenan sampai ke kantor pusat. Jadi alurnya itu dari unit yang paling bawah itu ada terminal point. Nah, di situ ada penumpang, shipper, dan keagenan. Nah, mereka itu kalau misalnya bayarnya tunai itu langsung ke terminal point. Cuma kalau misalnya dia bayar non tunai itu transfernya ke rekening cabang induk. Jadi di rekening terminal point itu terminal point itu tidak memiliki rekening penghasilan gitu. Tapi mostly sekarang sih udah 98% semuanya non tunai, kecuali di daerah-daerah yang memang masih sedikit yang punya rekening itu biasanya mereka masih pakai tunai. Nah, dari penumpang shipper ke agenan ke terminal point atau transfer ke rekening cabang. Kemudian dari kantor cabang itu ada yang namanya cash pooling. Cash pooling itu kayak pendebitan saldo dari rekening A-nya cabang. Rekening A cabang itu rekening penghasilan cabang ya. Jadi setiap hari itu saldo di rekening cabang itu di debit secara otomatis. Misalnya saldo rekening A cabang Batam hari ini ada 50 juta gitu ya. Nah, terus nanti biasanya di sore hari itu ada mutasi dari rekening koran atas cash pooling. Setiap harinya itu disisakan 1.100.000 setiap rekening. Jadi dari 50 juta disisain 1.100.000 saja, sisanya masuk ke rekening pusat. Seperti itu. Nah, untuk cabang dan terminal point ini wajib membukukan seluruh penghasilan dan pengeluaran, kemudian seluruh penghasilan pasasi dan terminal point dari hasil penjualan tunai di loket wajib disetorkan ke rekening A cabang induk paling lambat H+1 setelah uang diterima. Jadi kalau teman-teman di terminal point atau di kantor cabang ada terima transaksi tunai, nah itu maksimal disetorkan ke rekening A setor tunai biasanya itu H+1 dari uang diterima, seperti itu. Kemudian penghasilan uang tambang muatan, penghasilan keagenan dan penerimaan lain-lain di cabang dan terpo wajib disetor ke rekening A paling lambat HPOY-nya tadi ya H+1 setelah uang diterima. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanya nggak terkait alurnya ini? Belum ada ya? Belum. Oh ada. Oke. Tadi yang langsung terkait cash pooling Kak, pendebetannya itu ke rekening mana ya Kak? Ke rekening A-nya cabang, rekening penghasilan cabang. Oh, oke. Oke, next ini ada alur pembukaan dan penutupan rekening. Ini yang pertama pengajuan ke Direktur Keuangan, khususnya ke Divisi Treasury dan TJSL, tapi existing sepertinya untuk pembukaan atau penutupan rekening ini cukup menginfokan ke Divisi Treasury dan TJSL aja. Jadi kantor cabang mengirim nota dinas atas permintaan pembukaan rekening baru. Nanti disebutkan kebutuhannya untuk apa. Kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya dari cabang udah bernodir, baru nanti cabang bikin rekeningnya sendiri ke bank. Jadi mereka jalan sendiri, buat sendiri, jadi bukan dibuat dari pusat. Terus kalau misalnya udah dibuat, nanti informasi rekening barunya kayak nomor rekening dan lain-lain itu disampaikan juga ke divisi treasury. Kemudian kantor pusat mendaftarkan rekening pada sistem IBS. Nah, ini untuk pencatatan di IBS ya. Jadi nanti setelah dilaporkan, terus biasanya aku atau Dila itu input di IBS sama input di internet banking. Kemudian setelah itu udah bisa ditransaksi si cabang, udah bisa input AR, AP, udah bisa buat receipt, payment. Kemudian cabang kontrol pada report bank harian pada sistem IBS. Nah, setelah transaksinya udah berjalan, nanti bisa dimonitor transaksinya di laporan kas bank seperti itu. Nah, ini ada pemberlakuan rekening cabang. Jadi rekening di kantor cabang itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama itu rekening A, yang kedua rekening C. Rekening A itu apa sih? Nah,
Rekening A itu rekening khusus untuk penghasilan. Jadi yang tadi aku sampaikan di awal, kalau misalnya ada transaksi dari shipper, penumpang maupun keagenan, itu harus ditransfer ke rekening A cabang, tidak boleh ditransfer ke rekening C karena rekening A itu sebenarnya tidak diperkenankan ada uang keluar gitu, jadi itu khusus untuk penghasilan. Nah, yang kedua ini rekening C. Nah, rekening C ini baru digunakan untuk operasional biaya, kayak gitu ya, untuk modal kerja atau untuk tunjangan hari tua dan sebagainya. Jadi ini rekening khusus untuk pembayaran gitu. Nah, rekening C ini ada subnya lagi di beberapa cabang. Ini rekening CMS Pelindo. Nah, ini tuh rekening auto collectionnya Pelindo. Jadi untuk pembayaran kayak ke pelabuhanan dan lain-lain ke Pelindo itu ada beberapa cabang yang sudah terdaftar di sistemnya Pelindo, jadi udah auto debit rekeningnya. Nah, yang existing kita di cabang itu menggunakan rekening Mandiri dan BRI. Oke, next ini adalah akun-akun yang digunakan untuk transaksi kas bank. Yang pertama itu ada akun bank rupiah. Itu ada rekening giro A rupiah, giro C rupiah, ada pihak ketiga, rekening giro A rupiah dalam perjalanan pihak ketiga, rekening giro A rupiah pihak berelasi, dan rekening C giro rupiah dalam perjalanan pihak berelasi. Jadi sebenarnya yang kita pakai biasanya itu cuma yang belakangnya pihak berelasi, kayak rekening giro A rupiah pihak berelasi, terus rekening C rupiah pihak berelasi. Nah, itu digunakan untuk rekening yang bank-banknya ada kerjasama sama Pelni gitu. Nah, untuk sebelahnya itu untuk rekening bank falas. Nah, kebetulan di cabang Singapura juga kita ada rekening sendiri. Untuk cabang Singapura itu menggunakan Bank BNI. Jadi kalau untuk yang rekening Singapura ini baru pakai akun yang falas ini, yang rekening giro A valuta asing pihak berelasi atau rekening giro C valuta asing pihak berelasi. Itu untuk akun kasnya sendiri itu cuma ada satu akun di kas rupiah. Kemudian di akun perantaranya, ini akun perantara untuk bank, namanya itu rekening giro A rupiah dalam perjalanan atau rekening giro C rupiah dalam perjalanan. Itu sama, ini juga yang dipakai biasanya cuma yang pihak berelasi aja. Kemudian untuk akun perantaranya punya kas cuma ada satu, namanya akun perantara kas dan tentara kas. Oke, ini next kita mau tarik report kas dan bank harian. Sebelumnya udah bisa login IBS Devil ya? Boleh di login dulu ke IBS-nya.